La yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati awil wiladati walau min ghairi balalin au inqita'il haidi awin nifas. Orang yang masih hidup, yang aja nih hidup nggak nih? Orang yang masih hidup kagak diwajibin mandi oleh agama, kagak mandi, kagak ngapa, kecuali bila terkena salah satu dari 5 perkara. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babul ghusli, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum mandi. Betul sebenarnya. La yajibul ghuslu 'alal hayyi illa bil janabati awil wiladati. Tidak wajib oleh mandi atas orang yang masih hidup kecuali wajibnya dengan sebab junub atau dengan sebab melahirkan, walau min ghairi balalin, sekalipun melahirkannya yaitu tanpa basah, au inqita'in minal haidi awin nifas, atau terputus daripada haid atau nifas. Wa tahsulul janabatu imma bidukhulil hasyafati au miqdariha fi qubulin au duburin walau li bahimatin wa illam yakhsul inzalun. Dan hasil oleh junub pada kalanya dengan sebab masuknya kepala zakar atau ukurannya pada kemaluan depan atau kemaluan belakang, sekalipun kepada binatang, dan sekalipun tidak hasil oleh keluar mani. Wa imma binuzulil mani, dan ada kalanya dengan sebab keluar mani, walau bi ghairi ilajin, sekalipun yaitu tanpa memasukkan, kal hasili fin naumi, seperti mani yang hasil pada mimpi, pada tidur. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang wudu dengan berbagai aturan-aturan wudu, baik rukunnya, fardu wudu, batal wudu, sunnah wudu, makruh wudu, dan segalanya, maka mulai malam hari ini kajian kita akan membahas tentang mandi. Kalau berbicara mandi, maka banyak bahasannya. Bicara mandi, ada beberapa pembahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, definisi mandi, baik menurut bahasa maupun terminologi agama. Itu satu. Kedua adalah hukum-hukum mandi. Ketiga adalah hal-hal yang menyebabkan mandi jadi wajib. Wajib, hal-hal yang mewajibkan mandi namanya. Keempat adalah
mandi sunat. Berikutnya kelima adalah fardu mandi. Keenam sunnah mandi. Ketujuh makruh mandi. Kedelapan syarat mandi. 8 hal ini kajian kita ke depan akan dibahas. Saudara sekalian, yang pertama definisi mandi. Mandi, ghusl, dalam bahasa Arab secara bahasa sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Yang namanya mandi adalah menyiram air, mengalirkan air ama apa saja, baik badan maupun bukan badan. Mandi juga, mandiin piring, mandiin gelas, mandiin cangkir, mandiin pohon, mandiin baju, termasuk mandiin badan. Ghusl kemana-mana secara bahasa lebih luas dibanding secara terminologi agama. Tapi mandi yang bakal kita bedah ke depan disebut mandi, sehingga kita bisa mengukur nih, kita tuh dalam agama setiap pagi mandi apa bukan, begitu. Ini bakal kita bedah. Yang namanya mandi adalah dalam terminologi agama sayalanul ma'i ala jami'il badani sya'ran wa basharan ma'an niyati. Yang namanya mandi, saudara, secara terminologi agama adalah mengalirkan air ke sekujur tubuh bagian luar, ke sekujur tubuh bagian luar, baik rambut maupun kulit, disertai niat. Pakai niat, itu namanya mandi. Dari ujung pala sampai ujung kaki kena air, disertai niat. Sehingga ada orang pagi-pagi begini-begini doang nih, disiram pakai gayung, muka ya dicuci, rambut nggak basah, namanya bukan mandi. Dalam agama bukan mandi. Nyiram badan bukan mandi. Mandi itu kudu basah. Enggak basah doang, kudu ada niatnya. Kalau enggak ada niatnya, walaupun sekujur badan kena air, maka bukan mandi. Contoh, orang non muslim atau muslim juga, dia habis bersetubuh, dia mandi basah, kan kagak niat, dia ngaji kagak, ya kan, kagak niat, dia mandi aja, tuh namanya belum mandi, baru nyiram. Beda terminologi agama. Baru nyiram, belum mandi. Ada nggak bujangan yang mandi basah? Hah? Ini yang ngaji nih, tiap hari mandi basah nggak? Iya, mandi basah. Sebab nggak ada yang namanya mandi kering, semua mandi basah. Bener nggak? Begitu. Tuh mandi. Ini berbicara tentang mandi, definisinya. Sehingga nyuci piring bukan mandi, karena bukan badan.
begitu namanya nyuci. Baju nyuci, kalau pohon nyiram. Bahasanya mandi-mandi juga itu, cuman punya istilah tersendiri. Itu begitu. Kalau buat badan baru mandi. Kalau orang Sunda siram juga. Siram begitu. Kalau bahasa sama anak-anak iam gitu, pun iam gitu, gitu. Ngebak, kibak, ibak katanya. Saya baru tahu tuh, beli orang Mandailing. Iya, ibak katanya. Gitu. Orang Jawa apa? Adus. Ya adus. Tuh mandi. Lalu apa yang menyebabkan mandi jadi wajib? Ini ngaji kita malam hari ini, materi yang tadi kita bedah. La yajibul ghuslu alal hayy illa bil janabati awil wiladati walau min ghairi balalin au inqita'il haidi awin nifas. Jadi orang yang masih hidup, yang ngaji nih hidup nggak nih? Orang yang masih hidup kagak diwajibin mandi oleh agama, kagak mandi, kagak ngapa, kecuali bila terkena salah satu dari 5 perkara. Bila terkena salah satu dari 5 perkara, ini wajib mandi. 5 penyebab mandi wajib bagi orang hidup. Berarti kalau ngomong wajib mandi secara umum ada 6, kan ditambah mandiin orang mati, ya kan? Cuma kan kita nggak ngomongin yang mati nih, yang hidup, begitu. Jadi kalau ngomongin orang hidup wajib mandi, penyebabnya 5. Kalau nggak ada salah satu dari yang 5, pastikan mandi kagak wajib. Jadi maknanya penyebab mandi itu wajib bagi orang hidup ada 5. Penyebab mandi itu wajib bagi orang hidup ada 5. Ada 5. Kata kitab kita. Kalau mau dipanjangin nih, kalau ada ulama bilang ada 9, itu enggak salah. Kalau ada ulama bilang ada 6, enggak salah. Kalau ada ulama bilang ada 5, enggak salah. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau ada 6, ada 5, kitab kita Riyadul Badi'ah 5, karena redaksinya khusus sama yang hidup, bukan ngomongin mandinya, orangnya, maka 5. Kalau ngomongin mandinya ada 6, gara-gara mati, jadi 6. Kalau dibilang ada 9, itu berarti dipisah antara laki sama perempuan. Yang laki cuman 3, yang perempuan 6. Jadinya 3 ditambah 6, padahal itu juga gitu. Itu tergantung ulama mau kemana dia, cara mengurainya, begitu aja. Isinya sama. Kenapa saya harus terangin kayak begini? Takut nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada kiai ngajar wajib mandi ada 6. Salah itu 6, kan 5 begitu. Biar enggak. Nah, tinggal kita tahu kalau 6 mati menjadi penyebab.
Kalau ada ulama bilang penyebab mandi wajib ada 9, itu berarti yang perempuan 6, laki-laki 3, dipisah. Udah menyebutin personalnya. Kita secara global 5. Pokoknya orang yang hidup diwajibkan oleh agama mandi, kalau kagak mandi dosa. 5. Pertama, kitab kita ini menyingkat 4, tapi saya mau perhatiin jadi 5. Pertama, disebabkan karena bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Pertama, disebut junub, disebutnya janabat, orangnya junub namanya. Cuman di bahasa Indonesia nggak ada junub, nggak ada janabat, ngomongnya junub aja bahasanya. Jadi pertama disebabkan junub. Junub itu apa? Ada 2 nih. Pertama disebabkan bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Bersetubuh ini bahasa singkatnya junub, begitu bahasa singkatnya. Apa tuh bersetubuh? Biar kita jelas. Bersetubuh nih memasukkan kepala zakar, rudal begitu, rudal sekat gitu, memasukkan kemana? Baik ke kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Pokoknya kemaluan belakang. Kemaluan belakang itu bahasa Karang Tengahnya liang tai. Bener gak? Begitu. Kemaluan belakang itu juga wajib mandi. Kenapa? Kenapa wajib mandi? Memasukkan ke kemaluan. Kemaluan siapa? Siapa aja. Mau kemaluan itu orang kek, mau dia binatang kek, begitu. Kata dia, salahnya kambing, gua lagi kencing, mundur-mundur tuh kambing. Begitu. Nyalain kambing. Ini wajib mandi nggak ini? Kenapa? Memasukkan. Pokoknya memasukkan. Walaupun enggak keluar mani. Walaupun karena rumusnya memasukkan. Jadi ini disebut junub. Jadi pertama yang wajibin mandi bila mana kepala zakar dimasukkan ke dalam kemaluan, apa vagina, apa kemaluan belakang, mau orang mau binatang, begitu. Itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Kenapa tidak keluar mani wajib mandi? Memasukkan. Saya mau nanya sama yang ngaji supaya kita enggak terlalu numpuk materi. Ada orang malam-malam begini, wajib mandi enggak? Wajib mandi enggak? Emang apa? Oh ya begini doang. Iya baik. Jangan sampai salah. Begitu. Ini ngaji. Wajib mandi enggak? Emang apa? Oh iya begitu doang. Iya. Jangan sampai salah. Begitu. Begitu. Jadi begini nih wajib mandi kah? Kagak. Emang apa? Oh iya timbang begini doang. Begitu. Jadi jangan sampai salah nih hukum. Jangan sampai salah. Harus jelas. Harus jelas. Kita harus pahami. Kalimat itu salah paham repot. Kayak pare. Tahu pare enggak?
Pahit nggak? Pahit. Kalau pengen pare nggak pahit, caranya satu, cuci pakai air beras. Itu caranya. Hah? Caranya pare. Kalau pengen kagak pahit, cuci pakai air beras. Enggak pahit. Kalau dimakan, iya kalau dimakan. Gimana Ustaz Ali? Gimana? Maksud saya bahasa tuh kita harus pikirin. Begitu maksudnya. Jadi supaya kita jangan sampai salah. Tuh lihat orang di YouTube tuh. Baru judul doang udah komentar aja, pasti bakal nyela. Padahal judul mah yang buat itu yang buat YouTube tuh. Yang judul mah. Karena judul doang. Judul doang. Begitu. Walaupun hafal Quran 30 juz, fikihnya luar biasa paham, kalau masih nonton bola haram jadi imam. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Kenapa emang? Iya lagi nonton bola dia. Begitu. Imamin. Lah ini mau ruku sujud kagak ruku sujud ya kan? Jadi bahasa tuh harus difahami. Biar kita jangan sampai salah. Begitu maksud. Apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, supaya kita mengerti. Karena kalau kita nggak mengerti bakal jadi salah. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bang, sholat yuk. Lu kagak baca Quran. Tuh, nggak ada paksaan. Gitu. Ini namanya kagak ngerti bahasa Al-Quran, nggak ngerti. Begitu. Oleh karena apa? Karena dalam menterjemahnya tidak tuntas. Mestinya bahasa terjemahnya harus tuntas. La ikraha fiddin. Tidak ada model apapun paksaan dalam agama. Jadi untuk masuk Islam kagak boleh dipaksa. Kudu kita setubui dulu non muslim biar dia minta tanggung jawab. Kalau Islam nggak boleh. Kudu sogok pakai mie biar Islam nggak boleh. Pokoknya model apa aja. Bukan kayak ente kagak sholat, ente mau muslim kudu apa? Sholat. Begitu beda. Ini namanya ngarang-ngarang diri namanya. Ini bahasa. Jadi bahasa tuh harus difahami. Begitu. Harus difahami. Begitu. Teman gua dari dulu ngerokok nggak pernah ngeluarin duit, gitu, ngeluarin nyasap, gitu, bener nggak? Iya, justru kalau dia ngeluarin duit, kata dukun dia, begitu. Nah, itu namanya bahasa. Jadi kita tuh harus memahami bahasa. Jadi pertama, yang menyebabkan mandi itu wajib adalah bersetubuh, walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Bagaimana kalau kita bersetubuhnya sama mayit? Bini kita meninggal, kata kita mau perpisahan terakhir. Perpisahan terakhir. Begitu, tidur dah tuh sama bininya. Wajib mandi nggak bininya? Hah? Yang wajib siapa? Iya, yang hidup. Begitu, yang hidup. Begitu. Enggak jadi dia hadas besar ya, kagak. Begitu. Walaupun nama mayit, cuman yang wajib mandi bukan mayit, tapi yang masih hidup, masih hidup. Dari mana nih dalilnya? Kalaulah yang namanya itu bersetubuh wajib mandi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu."
idal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila dua alat khitan, yakni dua kelamin bertemu, maka wajib mandi. Bertemu tuh kiasan bersetubuh. Kalau ketemu doang enggak, salaman doang. Salaman wajib mandi enggak? Nempel doang wajib mandi enggak? Hah? Kenapa? Enggak masuk. Jadi ini yang kita harus pahami, itu masuk itu bukan salaman. Bila masuk wajib mandi. Itu menunjukkan bersetubuh itu wajib mandi. Ada orang mengkritik Islam karena kurang paham tentang Islam, saudara. Ngapa itu ajaran Islam tuh yang kagak-kagak aja? Lah, siapa yang nyolong, siapa yang dihukum? Ini nggak benar ini, begitu katanya. Yang mananya? Itu lah kan yang berbuat salah si Emen. Ngapa semuanya kudu disiram? Tahu Emen nggak? Ma'ruf, rudal. Oh iya, jangkar katanya. Bahasanya rada mirip nih. Gitu. Yang salah kan dia. Ngapa yang kagak salah dihukum? Kudu disiram lah rambut. Lah kan rambut nggak salah. Yang masuk siapa? Ya Emen. Begitu. Ngapa yang lain? Alhamdulillah. Ngapa yang lain dihukum? Salah kagak? Dijawab oleh ulama, masalahnya yang lain juga ikut menikmati. Begitu. Jadi orang bersetubuh nih, nanya yang punya bini nih, yang udah nikah, yang namanya bersetubuh tuh enaknya dari mana ke mana? Dari mana nih? Dari mana? Dari ujung rambut sampai menikmati, siram. Begitu. Hah? Siram semua. Korupsi aja begitu. Siapa yang menikmati korupsi? Tangkap. Bener nggak? Bener begitu. Yang nembak siapa? Tapi kan ada yang bantuin, masih sidang sampai sekarang. Gitu. Bener ya? Lah kan gua kagak. Tapi ikut. Maka si rambut ikut menikmati, siram juga. Begitu. Mulai dia ngangguk-ngangguk. Tapi kenapa wudhu yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih yang kagak-kagak ajarannya. Wow, nggak begitu. Semua juga ada aturannya. Islam tuh hebat. Ada orang dari kampung, ada bisulnya di pala, tumbuh bisul palanya. Tahu bisul enggak? Iya, kalau orang bisulan alamat mau kaya apa? Ya kayak bisul, masa kayak duit. Begitu. Kalau matanya belum dicabut masih numbuh, tumbuh bisul di pala. Datang ke dokter, di kampungnya nggak ada dokter, jauh. Datang ke kota, periksa sama dokter bisulnya. Kata dokter tiduran, suruh tiduran. Suntik sama dokter, suntik, suruh bayar 250.000. Keluar ngomel-ngomel sama temannya, dokter bego, dokter bego, dokter bego. Kata dia ngomel mulu. Temannya, bego di mana?
Lah, bisul di pala yang disuntik pantat. Bego tuh dokter. Ini yang bego dokternya apa pasiennya ini? Hah? Dokternya apa pasiennya? Yang begonya nih. Kan bisul di pala. Kenapa yang disuntik pantat? Ada sambungan. Dia gak tahu tuh. Walaupun yang kentut pantat, kalau di muka umum yang merah pantat apa muka? Wah iya, siram. Begitu yang enggak aja. Islam tuh agama yang bukan ngarang-ngarang, ada tuntunannya. Begitu. Coba aja Anda mau kentut di sini di masjid yang gede, gitu. Itu yang malu kira-kira pantat apa muka? Siram. Oke, kalau yang malunya pantat baru siram apanya? Pantatnya. Kan pantat kagak ada malunya, ya kan? Yang malu apa? Siram. Begitu. Ajaran Islam tuh enak, cakep ajarannya. Jangan sembarangan Nabi Islam ajarannya. Atau tuh yang wajibin mandi bersetubuh walaupun tidak keluar mani. 2, yang wajibin mandi kedua adalah keluar mani. Keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Kita harus bisa mengerti tentang mani. Mani itu cirinya 3 baru disebut mani. Begitu. Biarin kita ngomong jorok-jorok, vulgar-vulgar tapi hukum. Kalau nggak diterangin nantinya kagak paham. Kasihan. Mani cirinya 3. 1, taladzuz, keluarnya enak. Bener nggak bang? Dia nyatet tuh. Benar. Tuh ciri tuh mani tuh. 2, cirinya tadafuk. Apa ya? Muncrat, mancur. Tuh cirinya tuh. Makanya khuliqa mimma'in dafiq, dicipta dari air yang terpancar, muncrat. Itu mani. 3, kalau masih basah kayak bau adonan. Kalau masih basah kayak bau adonan baunya. Kalau kering kayak putih telur, kerak gitu orang sebut, kerak telur. Ini ciri mani. Kalau tidak ada nih ciri-ciri ini, yang mananya aja? Contoh, kok rada sari-sari jengkol, kencing, bukan mani. Udah begitu aja. Ini cirinya nih, biar kita tahu. Kalau nggak ada ciri ini bukan mani. Kedua, keluar mani walaupun tidak bersetubuh, seperti mimpi atau seperti orang onani. Begitu keluar itu maka wajib mandi. Dari mana? Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya wajib mandi berangkat dari keluar mani. Kalau keluar mani, ya wajib mandi. Wajib mandi. Nih, 2 ini kalau disingkat namanya junub, namanya janabat. Orangnya junub, yang mana aja dari 2 nih. Maka kalau disebut yang wajibin mandi 4 boleh. Pertama junub A, B, kan begitu kalau mau disingkat.
Tapi saya bikin 5 biar gampang. Pertama, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Kedua, keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Ketiga, awil wiladati. Ketiganya melahirkan. Kalau perempuan nih urusannya, kalau perempuan nih, ibu-ibu nih, kalau habis ngelahirin wajib mandi, kudu mandi. Makanya orang-orang dulu cepat seger, cepat sehat. Mau anaknya itu sampai kayak biji tasbih kayak 33, perutnya nggak gendut, nggak ini, langsing, karena ngikutin agama. Habis ngelahirin tuh mandi. Kenapa? Orang ngelahirin tuh pegel, dengan mandi ini bakal seger lagi. Kenapa orang ngelahirin wajib mandi? Itu mani udah keras, lagi masih cair tuh mani wajib. Apalagi maninya udah keras, udah berbentuk. Bener nggak? Ini dari mani bukan ini? Yang ngaji nih. Nah iya, wajib mandi waktu ngelahirinnya. Karena li annal walada maniyun munaqid. Anak itu mani yang beku, yang udah jadi, yang gak cair. Bagaimana kalau ngelahirinnya segumpal darah? Wajib mandi juga, uang asalnya mani. Bagaimana segumpal daging? Namanya keguguran, wajib mandi juga. Karena mani asalnya. Pokoknya kalau melahirkan wajib mandi. Tapi sesar, ya mandi mau wajib, nggak boleh kena air. Ada tayamum nanti babnya. Wajib mandi aja, bagaimanapun juga. Begitu. Udah berapa tuh ya? 3. 4, melahirkan. Perempuan tuh urusannya. 4, mampetnya darah haid. Haidnya udah berhenti. Kalau haidnya udah berhenti, wajib mandi. Kalau nggak mandi, dosa. Kalau nggak mandi, dosa. Mana kerja lagi di kantor jam 10, udah mampet, pulang-pulang sore nggak sodohor, ini bagaimana nih? Ya dosa dia, kan kudu mandi, udah mampet. Begitu. Mana pulangnya bukan sore lagi, malam, nyampe rumah jam 8 ya. Hah? Udah 3 waktu tuh, iya. Dosa tuh. Begitu. Kalau nggak sholat kudu mandi. Kayak begitu. Maka ibu-ibu kalau ke kantor bawa pakaian, handuk dah. Begitu. Kalau men. Gitu. Darah head tuh. Kalau head wajib mandi. Kalau udah mampet. Kalau belum, ya belum. Mandi boleh, mandi adat aja biasa pagi. Udah berapa tuh? 4. Kelima, kalau udah berhenti nifas. Kelimanya kalau udah berhenti nifas. Udah berhenti, udah nggak nifas. Nifas tuh darah yang keluar sesudah kosongnya rahim daripada anak. Nifas. Ntar paparan head nifas di depan paparannya tuh 5 yang hidup. Kalau ngomong 6 ditambah mati, sebab mati wajib mandi, tapi disebutnya mandikan. Kalau mandi sendiri takut kabur doang ngambilnya. Begitu.
Nih 6. Kalau mau 6 ini singkat. 3 laki adek, perempuan adek. Mati bersetubuh keluar mani. Perempuan adek, laki adek. 3 khusus perempuan, melahirkan haid nifas. Maka perempuan 6 wajib mandi, enggak lebih dari 6 perempuan totalnya. Sebab mati, sebab dia bersetubuh, sebab dia keluar mani, sebab dia ngelahirin, sebab dia nifas, haid, sebab dia nifas. 6. Laki 3, sebab bersetubuh, sebab keluar mani, sebab mati. Maka 3 ditambah 6, tapi isinya itu juga isinya. Yang saya mau tanya, ini kalau pagi mandi enggak? Apa hukumnya mandi pagi tuh? Wajib enggak? Wajib enggak? Wajib. Ada enggak disebut tadi tuh gitu, mandi pagi gitu? Tuh begitu caranya. Hah? Jadi mandi pagi tuh hukumnya apa? Wajib enggak? Hah? Enggak wajib. Mau mandi boleh, enggak mandi boleh. Suka-suka dia, badan-badannya, enggak apa-apa. Agama kagak wajibin. Coba kalau mandi pagi wajib, udah dosa mulu. Mana bangunnya siang lagi ke kantor buru-buru, mana macet lagi. Dan agak mandi dosa mulu. Kan begitu. Agama tuh gitu. Adat, kebiasaan. Yang wajib mandi bagi orang hidup 5 penyebabnya. Bagi orang hidup bersetubuh, keluar mani walau tidak bersetubuh, melahirkan haid, nifas. Ini aja putarannya. Di luar ini mandi nggak wajib. Begitu hukum mandi. Wes segini aja. Silakan mau ditanya, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kalau perempuan masukkan tapi bukan dakar. Baik. Kalau perempuan masukkan tapi bukan dakar. Bagaimana kalau perempuan itu kemasukan tapi bukan dakar yang masuknya? Bukan dakar, jarinya begitu umpamanya. Jarinya gitu atau bambu gitu. Wajib mandi enggak? Wajib mandi enggak? Kenapa? Bukan dakar, tapi keluar mani. Wajib mandi enggak? Kenapa wajib mandi? Keluar maninya bukan karena bukan dakarnya, gitu. Pokoknya dilihat saja. Pakai apa kayak? Gitu. Dilihat saja pokoknya dari 5 ini. Jawabannya udah gampang. Asal 5 ini kita pahami, kita bisa jawab. Begitu. Bisa jawab. Jadi perempuan kemasukan tapi bukan dengan zakar, tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Begitu. Bagaimana kalau dimasukin dakar? Dakar buntung. Emang nemu di tengah jalan. Dikata dia colekan itu sambal ulekan ya. Dia nemu, masukin itu, wajib mandi enggak? Kenapa? Iya dakar udah tahu dia. Begitu. Kalau dakar. Jadi itu yang kemudian bukan masukkan dakar. Itu namanya hasyafan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Boleh. Kadang kan istri atau perempuan kan haidnya suka berhenti terus haid lagi. Itu biasanya kan mandi haid lagi. Setelah itu coba mandi lagi. Jadi begini, nanti di depan dijelaskan haid itu paling cepat 24 jam, umumnya seminggu, maksimal 15 hari, maksimal. Nggak bakalan lewat dari 15 hari. Bila lewat dari 15 hari, pastikan darah penyakit, konsultasikan ke dokter. Begitu.
Bagaimana kalau dia itu ada berhenti sebentar? Ini hukumnya apa? Kalau dia haidnya seminggu masih hukum haid, mandi biasa aja. Begitu. Haid itu begitu. Jadi minimal haid 24 jam sehari semalam, umumnya seminggu 6 atau 7 hari, dan maksimalnya 15 hari. Lewat dari 15 hari namanya darah penyakit, namanya begitu. Tinggal dilihat aja. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau habis bersetubuh mandi boleh diundang nggak sih? Iya, baik. Inilah diantara aturannya, bahwa dengan bersetubuh prinsipnya wajib mandi. Prinsip mandinya wajib. Cuman yang ditanya ini adalah apakah mandinya cash apa boleh dikredit? Begitu. Cash ada dua. Apa cash keras? Apa cash lunak? Ada dua. Cash. Dalam bisnis properti begitu. Tuh orang properti tuh, baju biru tuh. Cash keras langsung 100 juta nih rumah, 1 juta hari itu juga. Cash lunak dicicil kayak kredit tapi ada temponya. Begitu Mas Pria, begitu. Cash juga namanya, per termin. Bolehkah mandi ini cash? Kapan wajib mandinya? Jadi mandi habis bersetubuh ini tidak wajib langsung, tidak wajib langsung. Wajibnya kalau mau mengerjakan hal-hal yang bakal menyuruh suci, itu baru wajib. Menyuruh suci, contoh kita mau sholat, mau megang Quran, mau masuk masjid dan seterusnya, maka di sana wajib mandi. Enggak wajib buru-buru, enggak. Secara hukum cuman sunat buru-buru. Buru-burunya sunat, buru-burunya. Mandinya mah wajib, kan habis bersetubuh. Buru-buru mandinya ini sunat. Artinya habis bersetubuh langsung mandi, itu gede ganjarannya. Masalahnya saya kalau habis bersetubuh lemes Ustaz, lemes. Saya ngeri juga nyengirnya Bang Haji Majid nih. Tuh, ngeri begitu. Jadi bagaimana ini? Iya, enggak wajib buru-buru, enggak wajib buru-buru. Bolehkah mandinya dikredit? Boleh. Sebagaimana cash boleh, kredit boleh. Jadi malam-malam pala dulu, pala disiram di keran, pakai niat. Nanti nih aturannya di bawah belum? Udah niat, udah pala diandukin, dikeringin pakai itu tuh. Iya, pengering rambut. Habis itu tidur. Besok pagi tinggal badan doang. Pas subuh badan aja. Itu kata mertua, ini mantu gua, anak gua nggak ditidurin apa ya, nggak kelihatan mandi basahnya. Ah, mertua kagak ngaji. Gua udah ngaji malah merebok begitu. Udah ngaji begitu. Gua kagak kelihatan mandi basahnya, atau hamil aja. Ah, itu udah ngaji tuh mantu itu. Dikredit boleh begitu, enggak mesti cash. Cuman karena mau sholat subuh ya kudu cash, sisanya karena mau sholat begitu. Cuman kalau habis bersetubuh, kalau enggak mau mandi buru-buru, sunat wudu dulu. Habis bersetubuh tuh wudu, jangan langsung tidur. Habis bersetubuh tuh jangan langsung tidur, tapi wudu dulu. Masuk kamar mandi, wudu, biar sehat, biar sehat. Begitu.
wudhu dulu. Jangan langsung tidur, wudhu dulu. Ntar mati junub lagi, ya kan? Begitu. Jadi wudhu dulu, supaya juga Allah jaga jangan sampai muncul penyakit yang berbahaya namanya prostat. Dengar penyakit prostat. Apa itu prostat? Agot ada sampahnya. Biar gampang. Agot ada sampahnya sehingga alirannya tersumbat. Aliran tersumbat itu namanya kalau di istilah dalam badan namanya prostat. Penyebabnya mani mengering di saluran kencing. Maka kalau kita masuk kamar mandi wudhu, sebelum wudhu pengen pipis. Pipis itu ngebersihin sampah yang ada di sini. Cakep nggak ajaran Nabi? Luar biasa. Sallu ala Nabi. Hebat. Dan nggak prostat. Begitu. Termasuk jangan makan sebelum wudhu. Habis bersetubuh tuh. Habis setubuh lapar gue bikin Indomie rebus. Saya curiga nih yang nyengirnya kencang nih. Begitu. Ntar dulu, jangan makan dulu. Apa dulu? Wudhu dulu. Wudhu. Terus apa lagi makan? Minum. Habis ini haus, pengen minum teh manis. Jangan minum dulu, wudhu. Udah selesai wudhu nih kentut, nggak perlu wudhu lagi. Wudhu ini nggak batal dengan kentut. Nih bagian ini nih, karena wudhu ini buat itu doang, buat syarat ngilangin makruh. Ada wudhu nggak batal dengan kentut. Mana? Wudhu sesudah bersetubuh, kemudian kita mau makan, kentut nggak perlu wudhu lagi, enggak begitu, enggak makruh, enggak. Jadi jangan tidur habis bersetubuh tuh, jangan makan, jangan minum, dan keempat jangan nambah ke ronde kedua sebelum wudhu. Wudhu dulu. Dan ini hebat, kalau mau nambah lagi wudhu dulu. Iklan lah, main tinju aja ada iklan dulu, ronde 1 ronde 2, enggak langsung iklan. Enggak iklannya wudhu. Nah dengan wudhu lebih cakep daripada obat-obat yang kayak begitu. Udah pakai ini aja, begitu, pakai ini aja, lebih cakep. Itu ajaran Nabi, kurang lebih begitu. Mau diamalin malam ini silakan, begitu. Wallahu a'lam. Sudah, ayo baik. Ini kayaknya tertarik ngaji bab begini nih kayaknya. Kalau yang dicicil mandinya itu niatnya kan pertama tuh. Nah, kemudian mandi yang keduanya itu sudah badan niat lagi. Enggak usah, tinggal nerusin aja. Enggak usah perjanjian lagi. Biasa cicilan kedua tinggal langsung aja. Nomor rekeningnya ada, udah tinggal terus aja. Kalau rumah begitu Mas Ri. Nah ini masalahnya orang properti, jadi saya tanya orang begitu aja, tinggal terus aja, gitu, udah langsung aja, begitu. Masalah airnya itu kalau kayak sekarang sebenarnya dingin banget, air dimasak boleh nggak sih buat mandi? Oh iya boleh aja, boleh aja, biar ada hangat gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masih mendidihnya aja. Iya bahaya. Begitu, artinya boleh kita diangetin, silakan. Kalau dingin nggak apa-apa, dingin. Begitu. Makanya ada orang udah senja, udah kakek-kakek, dia nikah. Pas dia nyainya wafat, bininya, dia nikah. Bulan madu di puncak, aduh kakek kagak ngerti. Udah kakek-kakek bulan madu di tempat dingin, Tanjung Priuk, yang panas, tuh gitu kata abang kita. Jadi puncak yang dingin. Kisut. Tuh begitu saudara. Jadi boleh, makanya hotel tuh biasanya di puncak tuh dikasih pemanas biar anget. Boleh, enggak apa-apa, begitu, enggak apa-apa, silakan saja. Kayaknya temen ngaji bab ini. Itu masih nanya lagi, ya boleh, iya.
punya hutang di masa lampau gitu, jadi 10 atau pokoknya hutang lama gitu. Hutangnya misalkan nilainya 100.000 pada waktu itu, tapi dibayarkan setelah mungkin 10 tahun atau berapa tahun gitu. Nah ini sebenarnya hutangnya harus dikonversi sama nilai sekarang atau bagaimana kalau pembayaran? Iya baik, ini mau tergantung kesepakatan kalau berbicara begitu. Ada nggak klausul MOU-nya dengan begitu? Kalau waktu klausulnya kayak begitu, MOU-nya ada, ya bayar sesuai dengan MOU. Kalau nggak ada, ngikutin yang ada aja. Begitu, yang kayak begitu. Betul, betul. Artinya sekarang saya mau tanya, bila Anda punya utang sama saya 100.000 waktu itu, saya suruh bayar sekarang 1 miliar, mau nggak? Kan nggak mau. Maka jangan dipaksa, begitu maksudnya. Bila tidak ada MOU, apa adanya. Kalau MOU-nya ada, ini bakalnya dikonversi bila sekian tahun, silakan saja, begitu. Karena ini sudah bakal berubah, begitu. Dengan konversi itu gitu. Jadi kalau begitu bakal menjadi repot dan stres. Begitu, begitu, repot. Mana dulu makan bakwan di kantin, Darmaji dahar bakwan 5 ngaku hiji. Lah waktu itu 10 perak. Gitu. Ini konversi. Mana sekarang udah 10.000 lagi. Wah, habislah kita. Kagak masuk surga ini. Susah. Jadi bila tidak ada MOU, ikuti yang ada aja biar tidak menjadi keributan. Kalau kemudian mau dikaya begitu bakal menjadi ribut. Nanti orang tua kita mengkonversi kita ngasih makan kita, nggak kebayar. Begitu nggak kayak begitu. Jadi susah akhirnya. Menjadi repot adanya. Yang kayak begitu. Jadi dilihat saja, bila kemudian kita sebagai tuan utangnya, terima aja dah. Begitu udah, yang dulu aja. Konversi saja itu, mau kalau Anda mau kasih silakan, begitu. Itu aja lah. Jangan terlalu dipaksa. Saran kami begitu. Supaya tidak menjadi, itu sebabnya bakal jadi ribut itu. Minta konversi itu. Itu bakal jadi ribut. Bakal jadi ribut. Begitu. Gitu, dan jadi panjang masalahnya. Jadi saling memaklumi aja lah kalau di dalam kehidupan, biar tidak terlalu mumet begitu. Begitu, terlalu mumet. Kurang lebih begitu. Wallah alam.